Halo teman-teman, balik lagi di channel Mr. Jibon. Ya, di video kali ini masih bukan tentang video bis ya. Jadi Mr. Jibon mau main nih ke arah kebun teh Cianten pakai motor sambil nyoba body cam sih. Jadi Mr. Jibon tuh beli kayak holder gitu ya yang dipakai di dada. Nah, itu bisa buat HP atau kamera gitu kan. Nah, ini mau dicoba nih agak jauh ke arah kebun teh Cianten. Waktu itu kan nyoba cuman sampai di daerah Puraseda ya kalau nggak salah. Nah, sekalian juga kan ikut main sama rombongan ibu-ibu grup Sholawat Al Ajmi. Yuk langsung aja ditonton videonya. Untuk kritik dan saran langsung aja di kolom komentar ya teman-teman. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channelnya Mr. Jibon. Baik, terima kasih. Nah teman-teman, jadi perjalanan Mr. Jibon nih ke arah kebun teh Cianten dimulai dari depan Masjid Jambi Nur Saadah ya di Kampung Lebak Sirna, Desa Karacak, Kecamatan Luiliang, Kabupaten Bogor. Nah, di depan sana nanti ada pertigaan, namanya pertigaan Gang Kodir atau Jalan Haji Kodir ya. Nih ada motor keluar tuh warna putih sebelah kanan. Nih motor keluar lagi nih. Kalau belok ke kanan itu nanti bisa tembus ke arah Ciletuh, bisa juga ke Cengal atau malah balik lagi ke Citerep juga bisa. Di depan sini juga sebelah kanan ini Balai Desa Karacak nih yang gerbang hitam ya, tapi tutup karena ini hari Sabtu pagi. Jadi balai desanya masih tutup. Nah, kalau ditanyakan sini kita belok kanan tuh ke sebelah kanan itu ke arah Gunung Bubut. Itu ada pipa pesat ya, kelihatan sepintas tuh di sebelah kanan warna kuning. Nah, itu pipa pesat dari Gunung Bubut ke arah PLTA Karacak. Nggak tahu mobil siapa? Nggak tahu mobil siapa? Ya teman-teman, kayaknya sih ini bakal jadi durasi yang cukup panjang nih di video kali ini. Karena kan perjalanan dari tadi tempat Mr. Jibon mulai video sampai ke arah kebun teh Cianten ini lumayan jauh ya. Jarak tempuhnya kurang lebih 1 jam. Nah, di sebelah kiri kita ini SDN Hegar Manah.
bersebelahan persis dengan SMP PGRI Karacak nih, sebelah kiri ya. Kalau nggak hari libur mah banyak tukang dagang juga nih di pinggir jalan. Karena ini hari Sabtu, jadi tukang dagang juga nggak ada nih. Gak jauh di depan kita nanti sebelah kanan itu ada kayak pertigaan gitulah, gang ke arah Gunung Bubut. Kalau kita bawa kendaraan roda 4 ya, nah yang ada motor parkir tuh belok kanan ke situ. Itu kalau kita bawa kendaraan roda 4 mau ke arah Gunung Bubut bisa lewat situ. Mau ke Kampung Sipon juga bisa lewat situ kalau pakai mobil ya. Kalau misalkan pakai motor, dia bisa lewat gang yang satu lagi. Gangnya agak kecil sih, depanan lagi, yang pas ada polisi tidur. Kalau nggak salah sih namanya Gang Nangka ya. Kalau misalkan yang tahu tolong diralat aja nama gangnya. Nih yang ada mobil hitam parkir kalau nggak salah sebelah kanan. Nah ini nih yang ada orang berdiri tuh, ada gang sebelah kanan itu bisa tuh kalau mau ke arah Kampung Sipon pakai motor itu lebih dekat, atau mau jalan kaki juga bisa lebih dekat. Kalau pakai kendaraan roda 4 ya masuknya yang tadi itu yang daerah Pasar Paro namanya itu. Ya nggak jauh dari sini nanti ada pertigaan lagi, tapi ini ke arah kiri ya, lewat jembatan kecil gitu, jembatan peninggalan zaman Belanda juga. Nih depan nih, nah ini nih sebelah kiri ya, pas di tanjakan Curug sini. Itu kalau ke kiri tadi itu ke arah kolam Bazinkom, atau saya sih biasanya nyebutnya kolam Baksengkom, tapi tulisannya Bazinkom. Nah, kalau misalkan kita mau ke arah Parabakti atau mau ke arah Pasar Sabtu gitu ya, ke arah Cemprang lagi ke bawah, itu bisa lewat yang tadi tuh motong, tapi khusus kendaraan roda 2. Karena kalau untuk mobil nggak bisa. Kalaupun bisa mau ke arah Parabakti, dari sini harus ke arah atas dulu lewat Puraseda, terus ke arah Pasir Ipis, nanti lewatnya ke Cibunian. Play on. Power on. Oh iya teman-teman, ini kita udah masuk di daerah Karyasari ya. Lupa saya dari tadi udah masuk daerah Karyasari nih, daerah sini. Dijual langsung aja deh.
rantainya kenceng banget gak sih? Bunyi rantainya kenceng banget gak sih? Kenceng ya? Nah, kalau di sini udah masuk daerah Gunung Pariuk, bukan Tanjung Priuk ya. Kalau di Jakarta kan namanya Tanjung Priuk. Kalau di sini namanya Gunung Pariuk gitu, teman-teman. Nah, nanti di depan juga ada pertigaan. Kalau ke kanan ke arah Ranca Badak ya, kalau nggak salah. Nah, ini nih nanjak ke atas ke kanan. Itu ke arah Ranca Badak sama kalau nggak salah sih namanya Cimonyet nama daerahnya. Biasa. Coba aja ntar kalau Kang Mister dibawa dulu aja nggak apa-apa. Nah, kalau di sini nama daerahnya itu Bale Miring. Nggak tahu ya kenapa dinamakan Bale Miring. Apakah dulu di sini ada bale terus kondisinya miring makanya dinamakan Bale Miring? Dan nggak lama lagi kita akan memasuki daerah Puraseda ya, teman-teman. Di sini udah deket banget nih ke Puraseda. Kayaknya kita nggak pernah tahu deh. Emosinya di dalam doang gitu deh. Nah, setelah tikungan letter S ini ada gang ke kanan ya, bisa masuk mobil sih. Itu ke arah Ciatel, Lembur Tengah dan Lembur Goong. Bisa juga ke Curug Cikoneng nih, ini nih yang ada kios hijau tadi tuh. Itu masuk ke kanan situ. Emang agak kecil sih gangnya. Kalau misalkan kalian agak ngebut kayaknya sih kelewat. Itu gangnya agak kecil terus turun gitu ke kanan. Emang makin ke gunung makin kayak gitulah ketemunya. Nah, setelah lewatin desa Puraseda, ini jalannya mulai menanjak terus ya, teman-teman. Terus tikungannya kayak gini nih, agak ngeri sih. Takutnya papasan sama mobil pribadi, motor, truk atau bahkan bis ya, bis Damri maksudnya.
Ke atas sini sampai ke daerah Pasir Ipis nih masih banyak jalan rusak. Kayak gini nih contohnya nih. Nih jalan bebatuan sedikit sih sampai ke tanjakan depan nih. Ini habis nanjak juga jalannya udah aspal lagi. Cuma repot kalau pas musim hujan, apalagi mobilnya agak ceper kalau kita naik mobil ya. Nah ini udah aspalan lagi, tapi ke depan masih ada juga beberapa lubang. Nggak kerasa. Nah nggak jauh di depan ini kita udah masuk daerah Cisalak ya, yang ada angkot berhenti, tapi kampung Cisalak itu adanya di bawah, turunan sebelah kiri. Nih ada angkot berhenti sebelah kanan ya. Neneknya sih Di depan sedikit ada gang ke kiri nih turun ke bawah. bawa Itu ke arah kampung Cisalak. Kita masih tetap lurus teman-teman. Cuma ya gini, jalannya ntar mulus, ntarnya rusak lagi gitu bebatuan. Nah selepas Cisalak ke arah Pasir Ipis nih jalannya kayak gini teman-teman, bebatuan. Jalannya menanjak terus bebatuan kayak gini nih, motor harus bener-bener sehat ya teman-teman kalau mau ke arah kebun teh Cianten. Enggak, masih banyak. Pulang dari KBP masih penuh. Pakai ke masjid doang nggak ada. Emang daerah sininya doang. Ke atasnya emang nggak terlalu. Mentok kali. Iya. Kalau dari Cisalak sampai ke arah Pasir Ipis itu banyak pohon cengkeh nih teman-teman.
Ya teman-teman, nanti tuh di depan ada pertigaan ya. Kalau belok kiri itu ke arah Cibunian. Jadi dari Cibunian itu nggak buntu ya teman-teman, bisa tembus ke arah Parabakti. Waktu di jalur Karacak itu sedang ada pengacoran jalan, itu kan jalannya sempit banget ya. Akhirnya bis Damri nggak bisa lewat tuh ke arah Karacak. Nah mau nggak mau Damrinya lewat Cibunian ke arah Parabakti. Nah nggak jauh di depan nih pertigaannya, belok kiri kalau mau ke arah Cibunian ya. Ini daerah Purasari desanya kalau nggak salah. Nah ini nih belok kiri nih, yang ada bangunan itu tuh, ke kiri sana ke arah Cibunian tuh. Iya. Kita udah memasuki desa Purasari nih teman-teman. Masih depan lagi. Sebelah kanan nanti. Ada kok pelangnya. Nah setelah lewatin desa Purasari, desa terakhir itu ada desa Tanjung Sari ya. Setelah desa Tanjung Sari kita tuh kayak lewat hutan-hutan gitu teman-teman, baru nanti masuk ke arah kebun teh Cianten. Dari desa Purasari ke desa Tanjung Sari juga nggak langsung nyambung pemukiman gitu ya. Ini juga buktinya kayak lewat kebun-kebun gini nih. Jadi lumayan lah jaraknya dari desa Purasari ke desa Tanjung Sari. Kalau kalian lewat sini udah gelap ya, ya disarankan sih lampu kendaraannya harus yang terang. Nggak tahu ujungnya di mana. Kan ke atas mah Tanjung Sari, beda lagi. Tanjung Sari sama lagi si Ican. Hah? Cisalak namanya. Bukan, itu Cisalak. Yang tadi ada mobil lagi kayak tour gitu, lagi piknik. Kayak yang ada ke bawah yang bilang landing Opik kan. Itu namanya Cisalak. Kampung Cisalak. Bukan. Masih di atas lagi.
asal naik deh. Karena paling dekat buat mereka tuh, paling dekat di sana. Apanya? Giginya. Dibersihinnya gimana deh? Dibersihinnya gimana? Kapan tuh? Oh, di sebelah ya. Tadi ketawain orang, kenapa sih? Nggak kanan. Untung nggak ke kanan. Nah, kayak gini nih jalannya. Kadang bagus, mulus, kadang berlobang, kadang batu-batu, dan ini ketemunya becek lagi ya, batu-batu terus becek pula jalannya. Jadi kalau misalkan mau ke Cianten ya kondisi kendaraannya memang harus prima sih. Jangan sampai ada kendala gitu ya. Karena jalannya gini nanjak, terus tak ketemu lubang-lubang, kadang bebatuan gitu. Junior, para junior. Ini Tanjung Sari deh. Ini Tanjung Sari maksudnya. Ya teman-teman, ini sudah nampak pemukiman. Tandanya kita sudah tiba di Tanjung Sari.
Desa Tanjung Sari ini merupakan desa terakhir ya sebelum kita mengarah ke kebun teh Cianten. Jadi setelah lewatin desa Tanjung Sari, kesananya itu kayak hutan-hutan gitulah nanti yang bakal kita lewatin. Setelah lewatin hutan-hutan gitu, baru tiba di perkebunan teh Cianten. Depan belum. Nah, biasanya di hutan antara desa Tanjung Sari dan perkebunan teh Cianten itu ada relawan yang berjaga ya, yaitu Pak Teddy yang selalu standby di area hutan itu untuk memperbaiki jalan. Jadi kalau kalian mau ke arah perkebunan teh Cianten atau dari Sukabumi ke arah Lewiliang lewat perkebunan teh Cianten, kalau ketemu relawan di hutan itu kasih aja, nggak apa-apa, buat sumbangan ya, buat memperbaiki jalan. Walaupun kalian cuman ngasih 2000 gitu, itu sangat berharga ya, karena kan nanti sama Pak Teddy itu dikumpulin, terus nanti dibelikan pasir atau semen buat ngecor lubang-lubang yang ada di jalur antara desa Tanjung Sari sama perkebunan teh Cianten. Jadi Pak Teddy itu bener-bener nggak digaji buat ngurus jalan situ ya, padahal bukan kewajiban beliau juga sih sebenarnya. Jadi sumbangan dari pengendara yang lewat di antara desa Tanjung Sari dan kebun teh Cianten ya, nanti sama Pak Teddy itu dikumpulin semuanya, dibelikan semen, pasir. Jadi lubang-lubang yang ada di jalur hutan itu ditambal. Ya dari sumbangan kita juga sih yang buat kenyamanan kita, apalagi yang sering lewat ya dari arah Lewiliang ke Cianten atau dari Cianten ke arah Lewiliang gitu kan. Kalau misalkan jalannya nggak kerawat banget kan kayaknya gimana gitu ya rasanya kalau lewat, banyak lubang kayak gitu kan, terus jalannya batu-batu. Ya berkat kepedulian Pak Teddy lah, beliau minta sumbangan ke pengendara yang lewat, terus ketika ada lubang-lubang gitu dia tambal. Nah, kita udah mau sampai nih di akhir desa Tanjung Sari. Ini nih area-area terakhir ya di ujung desa Tanjung Sari sebelum kita memasuki hutan ke arah perkebunan teh Cianten. Bener bagus. Air ini, air dari gunung. Nggak kayak di bawah mah. Di sini kita udah nggak nemu pemukiman lagi ya teman-teman. Sudah masuk kayak area hutan-hutan gitulah. Nanti ketemu pemukiman lagi setelah di perkebunan teh Cianten. Yang salah satu bekas longsoran di sini nih. Usahakan ban motor atau ban mobil kalian kalau melintas ke sini jangan sampai gundul ya, karena banyak batu-batu yang kelihatannya tajam. Khawatir malah jadi bikin ban meledak atau kempes gitu kan, bocor. Nah repot. Kalau mobil sih ada ban serep ya kan, kalau misalkan motor banyak kempes, aduh bingung di sini nyari tukang tambal bannya juga jauh. Nah, kita melintas di jembatan darurat nih teman-teman. Salah satu titik yang terdampak akibat longsor waktu itu ya, sampai jembatannya putus dan nggak bisa dilewati sama kendaraan.
Pak Teddy kayaknya nih. Oh iya, saya baru update juga nih, ternyata baru lihat kemarin sih Damri Perintis rute Lewiliang Cikidang itu udah beroperasi lagi teman-teman. Tapi cuman satu armada aja sih yang beroperasi. Normalnya itu kan Damri Perintis yang rute ke arah Cikidang itu ada 2 bis ya, 6269 dan 6270. Tapi kemarin yang saya lihat cuman satu armada aja sih yang beroperasi, yaitu yang Damri Perintis 6270. Dan keberangkatannya juga dari terminal Cikidang itu, kalau saya nggak salah itu ya jam 10 apa? Jam 10 pagi. Jadi lintas di perkebunan teh Cianten itu jam setengah 1 siang mengarah ke Lewiliang. Dan dari terminal Lewiliang itu jam 3 sore ke arah Cikidangnya. Salah satu kabar baik sih ya, soalnya penumpang Cikidang itu lumayan bagus. Banyak yang suka nanyain juga ke saya, baik itu di YouTube, di akun yang lain gitu kan. Banyak yang suka nanya, Damri dari Lewiliang ke Cikidang masih beroperasi nggak, jam berapa gitu. Dikarenakan kan sempet stop beroperasi ya. Awalnya kan cuman Damri Lewiliang Cicangkal dan Lewiliang Banjarresmi itu yang stop operasi, tapi Damri Cikidang masih beroperasi. Terus puncaknya itu semua rute dari terminal Lewiliang itu di stop operasi Damrinya. Padahal okupansi penumpang kayak Cicangkal juga lumayan bagus Damrinya, terus Damri Cikidang juga okupansi penumpangnya bagus. Dan ketika di stop operasi gitu, kasihan juga buat para penumpangnya. Kalaupun ada angkot dari Lewiliang, itu mentoknya cuma di Puraseda, sedangkan dari Puraseda ke Pasir Ipis, Purasari gitu ya, atau ke Tanjung Sari juga kan masih lumayan jauh. Kalau nggak punya kendaraan sendiri ya repot gitu, susah. Dan ketika ada Damri, nah itu enak tuh, masyarakat jadi kebantu. Yang nggak punya motor bisa tetap bepergian naik Damri. Atau misalkan dari Karacak gitu mau ke kebun teh, malas bawa motor sendiri gitu kan, bisa naik Damri, turun nanti di perkebunan teh Cianten gitu. Nah, jalur sini udah banyak yang ditambal-tambalin ya sama Pak Teddy, itu kelihatan dari bekas cor-corannya. Kalau misalkan nggak ditambal, waduh, nggak kebayang ini lubangnya kayak apa nih jalan ya. Segini sudah ditambal aja masih banyak banget lubangnya nih. Bagus nih pemandangannya.
itu mobil terperosok di mana ya? Oh di sini kali nih. Oh, bukan. Yang mobil terperosok kayak waktu itu. Ada, bukan waktu itu sih, belum lama. Ya teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu ya, saya sempat lihat video dari temen. Ada mobil terperosok ke jurang, katanya sih di daerah sini, dari arah Cianten kalau nggak salah ya. Cuma nih pas saya lewat, nggak ada bekasnya, sebelah mana gitu. Padahal saya apal tuh yang pas di video itu emang bener jalur daerah sini, daerah apa? Perkebunan teh Cianten ke arah Tanjung Sari sini nih. Cuma nggak tahu bekasnya yang sebelah mana ya. Nah sebenarnya nih saya ke Cianten juga sekalian ngetes motor teman-teman, karena motor saya baru habis ganti kupling. Sekalian aja kita bawa nanjak ya kan, karena dari rumah saya ke Cianten nih kan jalannya nanjak terus, ditambah jalannya juga rusak. Kita tes kuplingnya nih. Nah, yang saya suka dari jalur ini nih, semakin mendekati perkebunan teh Cianten, pepohonannya kayak semakin lebat gitu teman-teman. Jadi kayak adem aja, sejuk lewat sini tuh. Cuman emang jalannya aja sih yang nggak enak ya, yang banyak lubang-lubang gini. Nah, ini dia nih Pak Teddy yang saya omongin tadi nih ya, relawan ini Pak Teddy. Dia bertugas di sepanjang jalur dari mulai desa Tanjung Sari sampai perkebunan teh Cianten. Dan sekarang posnya di sini nih, sebelah kanan ini. Jadi kalau kalian lewat ke sini jangan sungkan buat nyumbang, walaupun itu hanya 1.000, 2.000 atau mungkin lebih ya nggak apa-apa gitu, buat infrastruktur di jalur sini juga. Kalau kalian sering lewat sini kan, kalau banyak lubang juga nggak nyaman ya kan. Buat kita yang tinggalnya di sekitaran Luiliang, sebenarnya kalau mau refreshing sih banyak ya tempatnya. Salah satunya ya ini perkebunan teh Cianten. Jaraknya nggak terlalu jauh ya, cuma jalannya aja kayak gini harus ekstra sabar. Tapi kalau udah sampai di perkebunan teh Cianten terbayarkan kok. Masih lumayan sepi, terus ya masih asri lah perkebunan tehnya. Apalagi kalau sore, biasanya sering turun kabut di daerah sini nih sampai ke perkebunan teh Cianten. Kayak waktu saya terakhir ke sini, saya dari rumah berangkat itu jam 1:30 siang. Sampai di perkebunan teh Cianten itu jam 2:30. Dan nggak lama itu kabutnya lumayan tebal tuh, turun kabut tuh di perkebunan teh Cianten. Kalau buat saya yang seneng lihat kabut atau senang berada di wilayah yang berkabut gitu ya, enjoy aja gitu, nikmatin aja sambil ngopi gitu, ngerokok, terus cuacanya berkabut, mantep pokoknya. Ya cuma di sini belum ada penginapan aja. Kalau misalkan kalian datang dari jauh kayak dari Jakarta, Depok, Tangerang atau Bekasi gitu ya, mau main ke sini, kekurangannya di sini belum ada penginapan. Jadi cuman ada warung-warung yang standby dari pagi sampai sore aja. Kalau udah sore ya tutup gitu teman-teman. Mau nggak mau ya harus balik lagi kitanya. Jalan ini juga merupakan jalur alternatif ya teman-teman. Kalau misalkan dari arah Jasinga, Lewiliang mau ke arah Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Cikidang, nah bisa lewat sini nih.
Nah, kita sudah mau memasuki jalan cor-coran atau jalanan yang udah di beton ya. Pertanda kita sudah dekat sekali ke perkebunan teh Cianten. Jadi kalau udah di perkebunan teh Cianten, jalannya sudah bagus teman-teman, udah cor-coran ya kayak gini nih. Udah bisa digaspol lah kalau misalkan kita mau ngebut gitu kan. Nah, terlihat di depan sana tuh ada warung ya. Saya pernah nongkrong di sini nih waktu habis trip Damri Perintis ya. Nongkrong sebentar di situ di warung ngopi-ngopi. Dan inilah dia perkebunan teh Cianten PTPN 8 Bogor. Nanti di depan kita berhenti dulu sebentar, cari tempat yang enak buat minggir ya, buat berhenti. Nungguin rombongan ibu-ibu grup sholawat Al-Ajmi nih. Soalnya mereka masih di belakang, tadi saya sama adik saya berangkat lebih dulu. Nah, kayaknya enak nih berhenti dulu di sini sambil nungguin rombongan ibu-ibu sampai di kebun teh Cianten. Ya, teman-teman, ternyata sudah 45 menit saya nungguin. Belum datang juga nih rombongan ibu-ibu. Kita majuan lagi aja yuk ke depan, cari tempat yang lebih enak lagi buat berhenti. Agak panas soalnya. Kelihatan dari sini jalannya tuh. Tadi kenapa nyuruh ngajak maju? Pas dede diri kayak ada air netes ke kaki adek, takutnya. Emang norak sih. Ditungguin lama-lama hampir 1 jam. Begitu datang langsung ngacir aja ini mobil. Rada ngeri juga saya sebenarnya ngelihatnya kalau pengen komplain ya, karena kan dia bawa orang bukan bawa barang. Harusnya sih lebih santai aja jalannya, nggak usah terlalu digaspol juga, karena kan posisinya udah dekat ke tujuan ya. Bukan udah dekat lagi, malah udah di kebun teh gitu. Ngapain harus buru-buru, mana lakson mulu gitu ini supirnya. Aduh, ngeri sih ngelihatnya. Saya ikutin aja rada ngeri gitu kalau mau dekat-dekat. Dibanting-banting gitu kayaknya duduk di belakang itu, udah kayak bawa karung beras. Saya juga yang driver nggak gitu-gitu amat kayaknya kalau bawa mobil dah. Apalagi kalau misalkan kita bawa penumpang gitu ya. Sebisa mungkin ya harus nyaman. Paling enggak, kalaupun buru-buru ya jangan sampai terlalu ngebut banget. Suspensi mobil pick up sama mobil pribadi kan beda. Kalau mobil pribadi itu lebih empuk, sedangkan pick up kan lebih keras karena dia diperuntukkan untuk bawa barang sebenarnya. Saya ngelihatnya kemarin, waduh ini ngebut-ngebut amat sih, mau kemana gitu. Kalau ada yang komen kenapa naik pick up, kenapa nggak naik mobil pribadi aja gitu. Nah, ini kan rombongan ibu-ibu banyak nih, ada beberapa belas orang ya. Dan kesepakatan ibu-ibu juga sebenarnya buat naik pick up, katanya biar lebih seru, biar lebih berkesan gitu kan. Tapi ngeliatnya ngacir begini malah jadi kasihan sama ibu-ibu yang di belakang juga nih. Ngeri. Udah kayak dibanting-banting gitu kan, terus ya takutnya ada apa-apa. Terlalu banter bawanya.
Nggak kebayang yang duduk di paling belakang ya kan. Udah gitu kan cuman digelarin tiker aja, dibanting-banting kayak gitu kan. Aduh, pinggul kayaknya pada sakit deh itu. Kasihan liatnya. Tapi ya balik lagi, mungkin itu seninya naik pick up. Karena pick upnya terlalu banter, kita jaga jarak aman aja ya teman-teman. Tujuannya juga saya udah tahu kok ke mana. Jadi kita alon-alon aja, yang normal-normal aja jalannya. Toh dia mau ngebut pakai nos juga, kalaupun motor saya didorong juga nyampenya sama kok. Ayam. Kayaknya. Bukan, speaker. 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 Ah, speaker Bluetooth. Speaker Bluetooth itu buat apa? Karaokean. Nah, kalau warung tempat biasa saya berhenti itu adanya sebelum portal. Kalau dari sini udah deket nih, sebelah kiri. Malah kalau kata saya sih lokasinya lebih enak karena pas di perkebunan teh. Udah dekat banget nih, habis tikungan ini nih warungnya ada sebelah kiri. Dan kalau pas lagi turun kabut, mantap banget. Nih ada nih sebelah kiri nih warungnya nih. Sini bukan? Foto-foto. Bagus lagi. Berarti lewat lagi dari portal. Lewatin portalnya lagi. Orang suku ya panggil anak foto. Mana sih mama? Oh itu Rita. Kira aja mojok. Pabriknya kali ya. Apa itu emang di depan nggak pada tahu? Nggak pada tahu. Di mana sih? Oh yang gemilang. Ikut. Biarin deh. Daripada diudak-udak iya. Di depan masa kayak dikejar-kejar debt collector kita nantinya. Dengan di belakang. Nontonin. Nah teman-teman, tadi tuh yang di mobil nyuruh saya di depan mobil pick upnya gitu buat mimpin jalan. Cuma
ngelihat mobilnya terlalu banter gitu jadi ngeri juga ya. Kalau saya di depan mobil pick up nanti jadi serasa kayak di Uber sama debt collector lagi. Mobilnya banter banget dengan saya di belakang. Jadi katanya yang duduk di depan itu belum tahu tempat yang kita tuju nih. Cuma ya saya mendingan di belakang mobil pick up aja. Nanti palingan kalau dia kelewat dia bisa mundur lagi kan atau putar balik. Kalau saya di depan mobil pick up ngeri, bawa motor malah jadi kayak di Uber. Tujuannya itu adalah ke Taman Gemilang. Sebenarnya di tahun kemarin juga udah pernah ke Taman Gemilang barengan sama ibu-ibu Al-Ajmi juga. Cuman di tahun kemarin saya tuh ikut di mobil pick up. Yang merah tuh yang di depan. Wangi Pokmi. Bukan Indomie itu mah wanginya Pokmi. Gak usah berenang ya. Langsung papasan truk. Nah kan tadi pas nanjak ngebut lagi dia kan di tikungan papasan sama truk. Mantap tuh, kayak jadi dapat shock terapi ya kan. Udah gitu tuh nelakson mulu kayak supir Sugeng Rahayu. Kalau Sugeng Rahayu kan kejar tayang gitu jam mepet ya enggak. Nah ini di kebon teh lakson mulu. Aduh. Kalau saya di depannya juga pasti risih sih kalau dilaksonin mulu, makanya lebih baik di belakang aja biar dia ngebut jauh dulu gitu ya enggak. Tetep aja ntar nyampenya juga barengan. Apa? Nah. Sleman kayak gini dingin deh. Jangankan sama di sini, sama di rumah juga beda. Nah ini nih. Nah lokasi tujuan kita nih udah sampai nih di depan ini sebelah kiri. Nah kan bablas nih dia nih. Bablas ngebut mulu sih. Tuh kan kelewat kan. Nah ini tujuan kita nih di Taman Gemilang. Nah masuk ke Taman Gemilang ini bayar ya, per orang itu tiketnya 10.000. Ya teman-teman, rombongan yang ditunggu udah sampai nih. Tadi kita nungguin mobil dulu lama, ada mungkin hampir 1 jam nungguin mobilnya sampai karena kita sampai duluan tadi. Coba ngeliat tahu nanti. Emang tadi gitu. Tapi banyak. Iya, ya sakene, itunya sakene. Ngap nyakong Dok kene, tayak kene, tayak kene. Panai orang lain ya lah, sambil hiji. Kabeh ada rukun. Heeh. Jadi mau ibu mah. Oke teman-teman, sekian dulu nih video kali ini ya.
Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan ya, apalagi tadi sempet goyang-goyang juga di jalan karena holdernya itu kadang longgar sendiri gitu. Apalagi kan jalannya rusak juga tuh, tadi banyak lubang-lubang, terus jalannya bebatuan gitu. Sayangnya pas Mr. Jibon di sini kabutnya nggak turun nih. Setengah 3 itu sempat mendung sebenarnya, cuma nggak turun kabut, padahal yang ditunggu itu kabutnya. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.